merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Penghapusan Kekerasan pada Anak, maka UPT SMP Negeri Batang Mata Nomor 2 Kepulauan Selayar bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum kepada siswa melalui program Jaksa Masuk Sekolah bertemakan Jaksa Sahabat Pelajar. Dalam kegiatan mengusung tagline Kenali Hukum, Jauhi Hukuman, yang diupayakan mengatasi perundungan di sekolah dengan mengenalkan hukum di kalangan pelajar, sehingga sekolah dapat dengan tegas mengatakan say no to bullying. Selayar, Batang Mata, Kecamatan Bontomatene. Anak-anakku, pagi ini kita kedatangan tamu dan mudah-mudahan anak-anakku senang, gembira dengan keberadaan Bapak dan Ibu. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dari Kejaksaan Kepulauan Selayar. Yang saya hormati Bapak dan Ibu. Membuat legal opinion atau pendapat hukum yang kemudian bisa dijadikan hak pemerintah sebagai dasar dalam pelaksanaan tugasnya. Kepercayaan, kemudian peningkatan kesadaran hukum. Salah satunya yang dilaksanakan pada hari ini adalah melaksanakan penyuluhan hukum, yakni jaksa masuk. Di sini saya kebetulan sudah kurang lebih 2 tahun bekerja di Selayar sebagai jaksa. Sudah banyak perkara yang saya tangani yang berkaitan itu pelakunya anak ataupun korbannya anak. Di sini ada grafis atau catatan jumlah korban kekerasan pada anak. Kita kenal bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Saya tanya di sini, ada nggak adik-adik yang usianya udah lebih dari 18 tahun untuk SMP? Belum, rata-rata berapa? 12, 13, 14, 15 gitu ya, kira-kiranya ya. Ini kelas berapa? 89 ya. Berarti kelas 2, kelas 3 ya. Rata-rata umurnya berarti 14-15. Ya. Untuk usia, jadi kita melihat ukuran anak bukan kategori yang atau anak yang masih dilindungi oleh undang-undang itu adalah batasannya yang masih dalam kandungan, meskipun dia belum lahir, belum tahu jenis kelaminnya apa, sampai usia anak itu 18 tahun. Ya. Kalau usianya sudah 18 tahun 1 hari, itu sudah kategori dewasa. Artinya nanti undang-undang yang diterapkannya pun bukan tentang undang-undang perlindungan anak lagi, tapi sudah disamakan dengan dewasa. Meskipun misalkan 18 tahun masih kategori SMA gitu ya. Banyak kan sekarang usia 18 tahun masih SMA. Yang mau menyampaikan pertanyaan, kakak berikan kesempatan. Nah, siapa nih yang mau beri pertanyaan terkait dengan materi yang telah dipaparkan tadi? Saya Nursa Kinabari dari kelas 9D. Di sini saya akan menanyakan sebuah pertanyaan tentang penjelasan dari para ibu-ibu jaksa. Pertanyaan saya adalah, jika korban diberi ancaman untuk tidak memberitahukan kepada orang lain tentang apa yang dilakukan oleh pelaku, jadi apa yang harus dilakukan oleh korban? Korban diberi ancaman untuk tidak memberitahu kepada orang lain apa yang harus dilakukan. Seperti yang sudah tadi disampaikan suatu materi, bahwa kita orang lain tidak akan pernah tahu apa yang terjadi pada diri saudara. Maka coba untuk melawan yang pertama adalah yang dilawan adalah rasa takut dari diri sendiri dulu, bukan dari orang lain. Karena ketika orang lain itu mengancam, jangan lu nanti ku sebar aibmu, misalkan, harus saudara lawan. Karena satu-satunya cara untuk melawan bullying adalah dengan diri kita memberanikan diri untuk yakin dan bersikap bahwa saya tidak mau dibully. Coba berani melawan itu semua. Kalau tidak, saudara akan selalu dibully atau terus-terusan diberi tekanan, diancam. Kalau memang saudara tidak mampu untuk menceritakan kepada orang tua, coba sampaikan kepada orang atau kepada teman yang saudara percaya.
yang sudah disiapkan untuk mendengar apa keluh kesah dari anak. Setiap anak yang berhadapan dengan hukum, isi dari pemeriksaan kami nanti tidak akan dibuka. Kita ada korban di sini yang dipaksa untuk tidak menceritakan atau diancam untuk tidak menceritakan apa yang dialaminya. Coba berani untuk melawan. Hanya itu yang kita butuhkan. Kita sendiri mengakomodir terhadap perlindungan saksi dan korban. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Jadi sejak tahap penyelidikan saksi dilindungi, baik itu untuk memberikan keterangan, kemudian pada saat persidangan juga dapat memberikan keterangan secara tertulis. Jadi itu bentuk perlindungan pada saksi dan korban. Kemudian juga sudah dijelaskan tadi bahwa berani speak up, berani berbicara, jangan takut. Harus berani melawan rasa takut. Selanjutnya kegiatan tersebut akan dilaksanakan di beberapa sekolah lainnya. Pada kegiatan tersebut, Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar mengutus 3 jaksanya sebagai pemateri untuk memberikan edukasi pemahaman hukum kepada pelajar baik siswa dan siswi sejak dini. Ketiga jaksa itu adalah Dian Anggraeni Sucianti, SHMH, Jabatan Kasuksi Intelijen, Wita Oktadeanti, SHMH, menjabat sebagai Kasuksi Penuntutan Pidum, dan Yusnita Mawarni, SHMH, Kasuksi Penyidikan Pitsus. Kasuksi Intelijen, Dian Anggraeni menjelaskan bahwa tujuan program Jaksa Masuk Sekolah ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Kejaksaan dalam memberikan edukasi pemahaman hukum kepada anak didik sejak dini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu dari Kejaksaan PT SMP Batang Mata nomor 2 Kepulauan Selayar. Masih ingat yang tadi nak? Kenali hukum? Bagi kami siswa sangat bersyukur atas kedatangan Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar karena ini sangat bermanfaat bagi kami semua. Terima kasih juga atas penyuluhannya karena di antara kami masih regang yang namanya kuliah. Dengan adanya penyuluhan ini, siswa-siswa kita dapat menyadari diri mereka masing-masing agar tidak melakukan tindak kriminal lagi dan kasus pembunuhan sejenisnya. Dan jadi dengan adanya yang namanya penyuluhan sanksi, jadi mungkin para siswa mungkin untuk memperbaiki diri mereka lagi. Pada kesempatan yang sama, Kasuksi Penuntutan Pidum, Wita Oktadeanti mengungkapkan, memberikan pengenalan dan pemahaman terkait hukum antaranya hukum berdasarkan isinya, serta pemahaman hukum secara umum terkait tindak pidana yang rawan terjadi di kalangan pelajar, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Sementara itu, Kasuksi Penyidikan Pitsus, Yusnita Mawarni mengatakan bahwa kegiatan yang dilaksanakan saat ini adalah program Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan jajaran Korps Adiaksa di seluruh wilayah Indonesia, yang lahir berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 184 tanggal 18 November 2015 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mencanangkan program Jaksa Masuk Sekolah. Jaksa Masuk Sekolah merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Bidang Intelijen Kejaksaan. Jadi tujuan dari Jaksa Masuk Sekolah ini adalah untuk mengedukasi adik-adik atau peserta didik agar memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan agar dapat mengenal hukum, kemudian menjauhi hukuman seperti itu. Kemudian kenapa kami mengangkat tema cegah kekerasan pada anak dan cegah kekerasan dan pornografi pada generasi muda, ini dalam rangka nilai atau statistik kekerasan yang jumlahnya tiap tahun meningkat, yang membuat kami mengangkat tema tersebut, dan juga adanya strategi nasional dari Presiden, pencanangannya pada 2002 lalu, yang
menjadikan anak ini sebagai perhatian khusus terkait adanya kekerasan yang ditimbulkan dari tahun ke tahun seperti itu. Tadi materi yang kami sampaikan terkait kekerasan terhadap anak dan juga pornografi, kami membahas untuk kekerasannya sendiri. Kita sampaikan tentang perlindungan anak supaya anak itu berani melawan dari kekerasan bully, supaya anak itu berani. Jadi orang lain tidak akan pernah tahu apa yang terjadi terhadap anak selain dari anak itu berani untuk speak up. Itu dari kekerasan. Selanjutnya pornografi, itu juga tadi kami sampaikan bahwa anak itu dilindungi dan ada ancaman terhadap pelaku seksual. Kita di undang-undang anak itu mulai dari 5 tahun minimalnya dan maksimalnya 15 tahun dan juga ada denda. Untuk program Jaksa Masuk Sekolah ini dilaksanakan oleh Bidang Intelijen pada Kejaksaan Republik Indonesia, dan untuk pelaksanaannya itu pada tahun 2023 ini masih satu sekolah, yaitu di SMP 2 Batanghmata, Pulau Sayar, seperti itu. Hari ini kami kedatangan tamu dari Kejaksaan dan alhamdulillah telah memberikan sosialisasi tentang pengenalan hukum dan perlindungan anak terhadap peserta didik kami, dan alhamdulillah sangat luar biasa dan benar-benar langsung mengena pada peserta didik kami dengan adanya pembulian, kemudian masalah undang-undang pornografi dan seterusnya sampai pada perlindungan anak. Nah, mudah-mudahan ini akan menjadi batu loncatan bagi kami untuk lebih terus berkiprah melindungi peserta didik kami dari kegiatan-kegiatan kriminalitas setelah mereka mengenali hukum dan aturan yang sudah dipaparkan. Bagus sekali program Jaksa Masuk Sekolah yang diadakan. Harapan kami ke depannya adalah ini berlangsung terus setiap tahun, karena setiap anak yang ada di UPT SMP Batanghmata nomor 2 Kepulauan Selayar itu memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan tentang hukum dan perlindungan anak. Nah, untuk kedepannya dampak yang paling yang bisa dirasakan oleh peserta didik ataupun terdapat kegiatan-kegiatan yang menurut mereka tidak mengenakan dan bahkan sampai pada perbuatan kriminalitas. Ini adalah merupakan dasar hukum bagi anak-anak kami dan merupakan batu loncatan bagi kami semua untuk bisa lebih memperhatikan kebutuhan peserta didik, terutama di bagian hukum dan perlindungan anak. Kenali hukum itu untuk peserta didik kami, dan untuk para guru kami, kenali aturan, jauhi hukumannya. Terima kasih. Kepala Sekolah SMP Negeri Bontomatene bersama para guru lainnya sangat merespons baik terkait adanya program JMS ini, menurutnya sebagai upaya untuk memperkaya ilmu pengetahuan bagi pelajar terhadap hukum dan perundang-undangan serta menciptakan generasi baru yang taat hukum. Kabar Selayar, Andi Rusman melaporkan.